Olahan dendeng sapi jadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berwisata ke Sukabumi, Jawa Barat. Di sini ada pengolahan dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Bagi yang penasaran bagaimana lika-liku dendeng sapi diolah, Kiki Haryadi punya informasinya dalam segmen Sehari Menjadi. Kawasan Sukabumi, Jawa Barat ternyata tidak hanya dikenal sebagai penghasil mochi saja, tetapi di kawasan ini juga dikenal sebagai penghasil olahan kuliner dendeng sapi. Seperti apa lika-liku berbisnis dendeng sapi di kota Sukabumi, termasuk bagaimana cara pembuatannya, selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Dendeng Sapi Sukabumi. Membeli sejumlah bahan untuk membuat dendeng sapi menjadi awal perjalanan saya menjadi seorang produsen dendeng sapi. Pagi-pagi sekali saya sudah berada di pasar tradisional Sukabumi. Kami pun melipir ke tukang daging sapi dulu ya. Daging sapi yang dibeli harus segar, sehingga pembelian daging harus dilakukan pada hari yang sama ketika pengolahan dendeng dilakukan. Nah, ini kita lagi beli daging sapi untuk nantinya diolah. Biasanya dalam satu kali pembelian itu belinya berapa kilo, Kang? Antara 50-60. Seminggu itu ya? Seminggu. Kalau satu kali pembelian sekiranya kurang lebih 8-10 kilo tadi ya? Hari ini kami akan mengolah daging sapi sebanyak 10 kg untuk dijadikan dendeng. Untuk 10 kg daging kami harus membayar Rp1.300.000. Tapi karena sudah langganan, biasanya dapat diskon. Daging sudah di tangan. Yuk kita lanjut belanja. Selain membeli daging, ada juga bahan lain yang harus dibeli, yaitu aneka bumbu. Karena sudah langganan, biasanya barang sudah dipesan sehari sebelumnya. Jadi ketika sampai, tinggal diangkut. Nah, kami sudah berada di rumah produksi dendeng Pak Dadang. Sudah ada sejak tahun 1960, dendeng satu ini cukup legendaris di kota Sukabumi. Saat ini rumah produksi dendeng dikelola oleh generasi keempat, yaitu Kang Aditya. Daging sapi yang sudah dibeli akan langsung masuk ke tahap awal, yaitu pemotongan. Pemotongan ini dilakukan dengan teknik khusus sehingga daging benar-benar tipis. Kang Yani, salah satu pegawai di sini, bercerita dibutuhkan keahlian khusus untuk memotong daging hingga tipis. Kalau Kang Yani sudah profesional ya, dia sudah bekerja memotong daging selama 25 tahun. Saya pun penasaran untuk mencoba memotong daging. Aduh, ini tadi saya udah diajarin sama Kang Yani untuk coba, tapi saya nggak berani ya Kang, karena ini tipis banget jarak tangan sama pisaunya, takutnya luka. Tapi memang butuh ini ya, butuh pengalaman kayaknya Kang ya. Ini kurang tipis nih. Kurang. Kalau sudah ahli, tidak butuh waktu banyak untuk memotong 10 kg daging sapi menjadi lebih tipis. Kang Yani, Kang Adit, dan Pak Dadang, ayah dari Kang Adit, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini dari 10 kilo daging yang tadi sudah kita beli, sudah dipotong-potong, hasilnya seperti ini dan juga sebanyak ini. Tipis banget, bisa dilihat ini salah satunya, waduh luar biasa tipisnya. Jadi ternyata ada alasan kenapa dendeng sapi itu dibuat tipis. Selain satu, untuk kemudian ketika proses marinasi bumbunya bisa menyerap. Yang kedua adalah ketika dinikmati tidak alot begitu, karena tidak ada proses perebusan, tidak ada proses yang membuat dia semakin empuk. Daging sapi yang sudah tipis berikutnya akan dimarinasi. Ada beberapa bumbu rempah yang dicampurkan, seperti ketumbar, bawang putih, penyedap rasa, gula, dan garam. Selanjutnya campuran aneka bumbu akan diaduk secara manual hingga bumbu merata dengan sempurna. Aduh, lumayan ya, walaupun ini cuma 10 kilo ternyata cukup berat juga. Tapi ini proses pengadukan seperti ini menjadi penting, harus merata ya Kang Yani. Karena memang ini adalah kunci dari rasa dendengnya nanti. Proses marinasi dari dendeng ini selama 15 hingga 30 menit dalam suhu ruang. Nah, selama proses marinasi berlangsung, bumbu akan meresap ke dalam daging yang akan menghasilkan cita rasa gurih manis.
Setelah 30 menit, olahan dendeng sapi akan dijemur di lantai atas rumah produksi. Yuk kita angkat. Lumayan juga nih, angkat-angkat daging 10 kg. Oke, Kang. Oke, udah aman ya Kang ya? Perjuangan banget nih. Dari bawah ke atas untuk bawa dendengnya untuk kemudian nanti kita akan jemur sama-sama. Yuk Kang, simpen di mana? Di atas ini aja. Oke. Olahan dendeng yang sudah dimarinasi selanjutnya akan dikeringkan. Tempat pengeringan dibuat khusus dengan jaring-jaring. Satu persatu dendeng akan disimpan di atasnya. Agar olahan dendeng kering sempurna, pastikan setiap potongan dendeng disimpan dengan posisi melebar seperti ini. Jangan sampai ada bagian yang terlipat ya. Jadi sinar matahari ini menjadi penentu apakah prosesnya akan cepat atau tidak. Yang repot kalau lagi musim hujan ya Kang Yani ya. Itu bisa dilakukan lebih dari 3 jam proses pengeringannya. Jadi ada beberapa teknik yang kemudian dilakukan sebagai alternatif ketika musim penghujan tiba untuk proses pengeringan ini. Saya lanjut dulu ya, masih banyak yang harus saya kerjakan. 2 jam sudah berlalu, ini dia hasil olahan dendeng sapi yang sudah kering. Warnanya cenderung lebih gelap dan juga tidak lagi berair. Kalau sudah seperti ini, olahan dendeng siap masuk proses berikutnya. Satu persatu dendeng saya ambil dan dipindahkan ke wadah khusus. Alhamdulillah ya, ini mataharinya bersahabat, jadi proses pengeringannya cukup cepat, tadi kurang lebih sekitar 2 jam, sudah kering, sudah bisa diangkat. Kali ini kita akan turun ke bawah untuk masuk ke tahap berikutnya yakni penggorengan. Sebelum menggoreng dendeng sapi, kami akan mengolah dendeng paru. Proses pembuatannya hampir sama dengan dendeng daging. Hari ini sekitar 6 kg paru sapi akan kami olah. Satu persatu paru dipotong tipis-tipis. Nah katanya nih meski ukurannya lebih kecil, pemotongan paru lebih susah dibandingkan saat memotong daging sapi. Agak kalau juga kenyal gitu ya. Beda sama daging Sapi ya. daging sapi. Oh, kalau sapi kan dia ajeg gitunya upami ieu mah. Kalau ini mah berarti ini ya agak tricky ya Kang ya. Juga proses penjemuran juga agak lama ini. Kalau paru. Waduh, saya jadi penasaran. Saya juga mau mencoba memotong paru menjadi lebih tipis. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aman tangan saya. Oke, bener ya, jadi agak susah karena dia teksturnya kenyal, jadinya licin juga. Berhasil nggak nih Kang? Kayaknya nggak ya? Belum kepotong ya? Setelah paru terpotong seperti ini, selanjutnya dimarinasi dengan bumbu yang sama lalu dikeringkan. Berbeda dengan dendeng sapi, olahan dendeng paru, proses pengeringannya berlangsung 7 jam. Itu pun jika matahari mendukung. Jika tidak, proses pengeringan bisa lebih lama. Proses pengeringan paru lebih lama agar ketika digoreng, dendeng paru lebih garing alias tidak lembek. Nah, penjemuran sudah selesai. Selanjutnya kita kembali ke dendeng sapi. Semua olahan dendeng sapi yang kering lalu dimasukkan dalam minyak panas. Dan proses penggorengan pun dimulai. Pada proses penggorengan menggunakan api panas, olahan dendeng harus selalu diaduk agar tidak gosong. Kang Adit, pemilik rumah produksi dendeng, bercerita tidak mudah mempertahankan bisnis keluarga yang sudah ada sejak 1960 silam ini. Apalagi ketika pandemi COVID-19. Omset bulanan yang ia terima turun drastis. Bisnis keluarganya kembali naik daun dengan berbagai inovasi yang dilakukan pada 2022. Adit mungkin boleh berbagi tips ya sama teman-teman pengusaha-pengusaha di luar sana, terutama yang muda-muda begitu. Gimana caranya bangkit dari keterpurukan COVID-19 nih Kang? Dari ambisi sih. Ambisi mulai aja dulu. Mulai aja dulu, jangan takut jatuh lagi, bangkrut lagi. Coba lagi terus. Nanti juga ketemu jalannya. Sambil mengikuti tren penjualannya seperti apa ya? Ikutin tren yang ada sekarang. Oke. Ya cuman kita akalinnya ya dari apa? Kita bikin konten kah? Kita jual ikut di e-commerce, media sosial manfaatin. Jadi inovasi itu penting ya? Iya. Jadi Pak. Nah, inovasi itu penting dalam bisnis ya. Catat. Oke, kembali ke penggorengan. Sudah mulai matang, saatnya diangkat dan ditiriskan. Biasanya setelah tiris, dendeng sapi akan langsung dijual. Tapi sebelum dijual, saya mau coba dulu nih olahan dendeng sapi yang sudah saya buat sendiri.
Jadi saya cobanya itu ketika pas diangkat, kemudian masih ada panas-panasnya. Meskipun dia nggak direbus, tapi teksturnya tuh nggak alot, masih bisa dimakan dan lumayan empuk. Kayaknya enak kalau misalkan pakai nasi panas deh. Dari rumah produksi, saya pun bergeser ke Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Nah, kalau Anda melihat mobil seperti ini, jangan salah.